Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Miss berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi masing-masing. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Kristen pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk kembali belajar pelajaran pendidikan agama Kristen. Tuhan, mari berkati kami, berikan kami hikmat, kepintaran daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami pembelajaran yang akan kami terima. Berkati waktu ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum masuk dalam materi pembelajaran, Mem mau mengingatkan ya, Mem tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan bahwa dalam pelajaran pendidikan agama Kristen, kalian harus tetap mempersiapkan yang namanya Alkitab ya. Jangan pernah lupa untuk mempersiapkan Alkitab, karena Alkitab ini akan menjadi panduan dan bahkan fondasi kita selama kita belajar pendidikan agama Kristen. Jadi selalu ingat untuk mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu tentang Imago Dei. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang penciptaan, creation, hari ini kita akan belajar tentang Imago Dei. Nah, Mem mau bertanya, adakah di antara kalian yang tahu apa itu Imago Dei? Adakah yang masih ingat pembelajaran Imago Dei di kelas 6? Nah, kalau kita bicara tentang Imago Dei merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti gambar Tuhan atau gambar Allah. Sekali lagi ya, Imago Dei merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti gambar Tuhan atau gambar Allah. Nah, sebagai pengetahuan untuk kalian, tema mengenai Imago Dei ini pernah dibahas oleh beberapa tokoh terkenal di abad pertengahan. Salah satunya pernah dibahas oleh seorang tokoh yang bernama Thomas Aquinas. Dan beberapa tahun setelah itu, tema Imago Dei ini pun dibahas oleh seorang tokoh reformasi Kristen, seperti beberapa tokoh reformasi Kristen seperti John Calvin, Martin Luther, dan yang lainnya. Nah, kalau bicara tentang Imago Dei merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan bahwa manusia, kita, Mem, kamu, orang lain itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, mari kita baca satu bagian dalam Alkitab, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27 ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27 dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Mem ingin menggarisbawahi di ayat ini dikatakan diciptakannya dia laki-laki dan dia perempuan. Jadi tidak ada yang setengah-setengah, setengah laki-laki, setengah perempuan. Di sini jelas dikatakan diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Nah, kembali di dalam kita memahami Imago Dei. Maka di dalam ayat yang sudah kita baca, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, yang pertama yang harus kita pahami dalam Imago Dei adalah dalam bagian firman Tuhan ini sangat jelas dinyatakan bahwa manusia kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, manusia sangat unik ya, bahkan mungkin kamu bisa melihat diri kamu, orang lain tuh berbeda-beda, punya keunikannya masing-masing. Nah, manusia selain unik bisa dikatakan spesial. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah agar sesuai dengan maksud Allah sendiri. Yakni dalam konteks ini, dalam bagian teks ini, manusia dapat berkuasa dan menaklukkan atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan bahkan dikatakan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Nah, namun dalam bagian ini bukan berarti karena kita tuh diberikan kuasa, diberikan kayak wewenang untuk bisa menaklukkan segala sesuatu yang ada di bumi ini, terus kita bisa pakai dengan seenaknya kita, semaunya kita gitu. Nah, dalam bagian ini kita diingatkan bahwa kita tidak boleh mengartikan seenak-enaknya itu dalam arti kita bisa mengeksploitasi atau bahkan merusak atau bahkan melukai makhluk hidup atau bahkan binatang-binatang yang lainnya. Jadi kita jangan seenak-enaknya mengeksploitasi apapun yang sudah Tuhan ciptakan di dalam dunia ini, di bumi ini. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan. Jadi di dalam pemahaman yang pertama, Imago Dei, kita harus ingat bahwa kita tuh punya tanggung jawab, kita tuh punya tugas untuk bisa menjaga dan melestarikan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, mungkin beberapa dari kita mungkin melihat di berita-berita, itu ada yang merusak alam, atau ada yang membunuh binatang dengan seenaknya, menyiksa binatang untuk dijual, atau bahkan diambil bagian tubuh dengan sembarangan. Nah, dalam bagian ini kita harus ingat bahwa ini merupakan akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, karena dosa, manusia pun punya kecenderungan atau dalam tanda kutip bisa melakukan kejahatan. Nah, karena dosa, sebagian besar manusia tidak menyadari status mereka sebagai makhluk yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi pada bagian ini kita harus ingat bahwa orang-orang di sana yang melakukan hal seperti itu akibat dari kejatuhan manusia. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita ketika kita sudah mengerti apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam dunia ini, kita harus tahu bahwa kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk merawat dan menjaga apa yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, oleh sebab itu hari ini kita diingatkan dalam pelajaran mengenai Imago Dei. Kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Meskipun bisa saja kita berbuat salah, tapi biarlah hari ini kita semakin sadar. Jangan mau tetap terus hidup dalam kesalahan-kesalahan yang kita lakukan setiap hari. Sebagai anak-anak Tuhan, di dalam Imago Dei, kita belajar untuk kita harus senantiasa sadar untuk hidup sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai manusia dan hidup sesuai dengan kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Nah, itu yang bagian yang pertama. Nah, bagian kedua, dalam bagian firman Tuhan tadi, kita jelas dinyatakan juga bahwa laki-laki dan perempuan itu sejajar. Laki-laki dan perempuan itu sejajar, ya. Tidak ada yang namanya laki-laki lebih tinggi, perempuan lebih rendah, atau sebaliknya perempuan lebih tinggi, laki-lakinya lebih rendah. Laki-laki dan perempuan itu sejajar, ya. Nah, keduanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Meskipun laki-laki nantinya harus menjadi kepala rumah tangga, pemimpin dalam keluarga ketika nanti kalian akan menikah, nah bukan berarti laki-laki itu dapat menindas, dapat menghina, bahkan melukai perempuan dengan seenaknya. Sekali lagi ya, bukan berarti karena laki-laki itu adalah pemimpin di dalam keluarga, dia bisa menindas, melukai, bahkan menghina perempuan seenaknya. Nah, begitu pula sebaliknya, perempuan tidak boleh menindas atau menghina laki-laki, sebab baik laki-laki maupun perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Baik laki-laki maupun perempuan, dua-duanya itu diciptakan sesuai dengan Imago Dei, gambar dan rupa Allah. Jadi kita harus belajar dalam poin kedua ini harus saling mengasihi, karena 1 Yohanes 4 mengatakan Allah itu adalah kasih. Sebagai anak-anak ciptaannya, kita pun harus bisa memiliki kasih sama seperti Allah yang penuh dengan kasih. Oke, dan yang ketiga, mungkin di antara kalian ada yang kebingungan atau bahkan ada yang bertanya-tanya mengenai bagian dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai yang ke-27 yang telah kita baca tadi. Itu kok pakai kata kita? Baiklah kita. Nah, mau kasih tahu sekarang ya, penggunaan kata kita dalam teks yang sudah kita baca Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27 memperlihatkan bahwa ada lebih dari satu pribadi yang terlibat dalam kisah penciptaan. Nah, mungkin ada bertanya, apakah Allah bersama dengan manusia pada saat itu? Nah, jelas sekali bukan. Karena manusia itu belum ada, manusia itu belum diciptakan. Nah,
Atau mungkin yang bertanya, apakah Allah saat itu bersama dengan iblis? Ya pasti tentu bukan gitu ya. Apakah Allah bersama dengan malaikat? Jelas juga bukan, karena malaikat itu juga adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Nah, jadi penggunaan kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 itu mau menandakan bahwa penciptaan merupakan karya Allah Tritunggal, ketiga pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi ya, penggunaan kata kita mau menandakan bahwa penciptaan merupakan karya Allah Tritunggal. Ketiga pribadinya adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian, kita pun akan lebih fokus belajar materi ini di kelas 8. Nah, kita fokus dulu pada materi yang kita pelajari hari ini. Nah, Tritunggal ini merupakan pengajaran utama kekristenan dan disaksikan langsung oleh firman Tuhan. Oke ya, jadi lewat tema Imago Dei, mari kita belajar bersama-sama bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat ciptaan Tuhan. Bahkan sebagai anak-anak yang memiliki gambar dan rupa Allah, Imago Dei, kita pun melihat bahwa kita ini setara. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih rendah. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, itu setara karena diciptakan sesuai dengan Imago Dei, gambar dan rupa Allah. Dan di bagian ketiga kita melihat bahwa di dalam penciptaan itu terjadi dalam karya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, demikian pelajaran pendidikan agama Kristen untuk hari ini. Kita telah mencoba untuk memahami tentang perihal Imago Dei, khususnya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Dan nanti kita akan lanjutkan topik ini secara lebih lengkap dalam pertemuan yang selanjutnya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini dalam doa, kita mau baca satu ayat dulu, satu pasal dulu dari Mazmur 8. Kita buka Mazmur 8. Mazmur 8, kita akan baca semua ayat yang ada di pasal 8 bersama-sama. Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 8, manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin beduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusut telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Biarlah Mazmur 8 ini membawa kita mengingat betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran pendidikan agama Kristen pada hari ini. Tuhan, mampukan kami melihat betapa berharganya hidup kami karena kami diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Dan mampukan kami untuk bisa melakukan tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita selesai dengan pelajaran hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan kirimkan ke email Miss. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.